Setelah merasa pikirannya tak lagi bisa diajak fokus saat ia melihat Aji, Emi dan Danu bersiap-siap berangkat. Hari itu Lili memilih izin pulang lebih cepat dan mengajak Tiar jalan-jalan ke Mall Kelapa Gading. Sudah lama ia janji menraktir Tiar, tapi belum sempat. Sekarang ia ingin menghabiskan waktu bersama sahabatnya, sekaligus mengeluarkan unek-uneknya dari kantor. Mereka janjian ketemu di lobi mal itu. "Tumben lo ngajakin gue. Bos galak lo mane?" tanya Tiar dengan mulut masih menempel di sedotan minuman bubble drink favoritnya. Lili mengangkat bahu. Malas bicara tentang Aji. Setelah pertengkaran mereka belakangan ini, ia segan mengingat pria itu. "Lo sama Bang Aji kapan nikahnya sih?" tanya Tiar lagi. Kembali Lili mengangkat bahu. Kesal melihat respon Lili. Tiar menghisap kuat-kuat minuman bubble drink yang sudah tinggal es itu sampai berdesis nyaring. "Hei," pekik Lili sambil merampas gelas sahabatnya itu. "Jorok lu ah, udah abis tuh, gak sopan," lalu melemparkan gelas plastik kosong ke tempat sampah. Tiar mendelik. "Abis gue tanya, lo gak jawab serius. Kan jadi kesel gue nya." "Ya gue emang gak tahu, Yar. Gue gak tahu perasaan dia gak pernah ngomong cinta sama gue. Boro-boro sekarang ke Sydney, gue mau ikut, malah gak diajak. Ditolak depannya teman-teman lagi, gue kesel banget." "Lo belum pernah tes Bang Aji?" tanya Tiar, tampak setengah tak percaya. Lili menggeleng. Tes apaan? Hadiuh. Dasar bego, siniin HP lo." Tanpa menunggu izin Lili, tangan Tiar sudah meraih tas kecil yang diselempangkan di bahu Lili dan merogoh isinya. Tak sampai semenit, Tiar sudah sibuk mencari nomor telepon dari daftar kontak Lili. Lalu berkata tegas, "Katakan lo di mana sekarang ke dia." Cuma itu, tegas Tiar. "Buat apaan?" Tiar menghembuskan nafas kuat-kuat. "Lo mau tahu perasaan dia yang sebenarnya kan? Biar lo yakin Bang Aji sayang lo kan?" Lili mengangguk, tapi masih bingung. Kembali Tiar menyodorkan ponsel Lili. "Karena itu sekarang lo mesti nelepon bos lo itu. Katakan lo di mana saat ini." Takut-takut Lili meraih ponselnya, membuka kunci, dan mulai searching kontak. Nama Aji terlihat paling atas. Wajar saja, hampir tiap hari mereka bicara dan chat. Jemari Lili mulai menekan tombol. "Halo Mas," sapa Lili begitu telepon tersambung. Ya Li, ada apa?" Suara dingin dan sangat tenang terdengar di ujung telepon. Lili bisa merasakan kalau Aji masih kesal padanya. Tiar memberi kode. Mata melotot. Kedua telunjuknya sibuk menunjuk-nunjuk lantai, memberi isyarat agar Lili segera mengatakan tempat mereka. "Saya lagi di Kelapa Gading." "Di mal, Mas," kata Lili cepat. Saat melirik Tiar dan memahami maksud dari gerakan temannya itu. "Iya." Terus, tiba-tiba, ada rasa sakit menusuk terasa di pinggang Lili. Ia menjerit keras sekali. Terdengar membahana dalam mal itu, membuat beberapa orang menatap ingin tahu padanya.
Tepat saat Lily menoleh untuk melihat siapa pelaku yang menyebabkan rasa sakit luar biasa itu, ponselnya dirampas oleh Tiar. Gadis itu juga tadi yang mencubit pinggang Lily. Sayup-sayup Lily bisa mendengar suara Aji memanggilnya melalui ponsel. "Halo, halo, Li." Namun Tiar malah memutuskan sambungan telepon itu. Melihat ponselnya berpindah tangan, Lily berusaha merebutnya kembali. "Yar, balikin nah, entar Mas Aji khawatir sama gue. Entar dikira gue kenapa-kenapa, siniin." Tapi Tiar malah menghindar, memasukkan ponsel Lily ke dalam tasnya sendiri, dan memeluk tasnya erat-erat. "Justru itu maksud gue, Li," katanya cepat. "Hah?" Lily terpaku, makin bingung. Kalau Bang Aji cinta sama Elo, dia pasti nyariin lo kesini sendiri. Tapi kalau enggak, pasti dia gak akan peduli dan nyuruh orang lain buat nyari lo. Tapi hari ini Bang Aji harus ke Sydney. Ada rapat penting di sana. Lo gila ya? Itu artinya dia harus milih. Apa lo atau kerjaannya? Kalau dia milih lo, berarti emang lo segalanya buat dia. Ngerti lo? Lily tak yakin soal itu. Memang selama ini Aji suka bercanda. Tapi selama ini juga Lily tahu kalau menyangkut perusahaan, Aji selalu serius. Bahkan lebih sering mengorbankan kepentingan pribadinya sendiri. Hubungan mereka berawalkan karena Aji ingin menggolkan tender perusahaan. Tapi ia memang ingin tahu. Saat Lily mendongak, Tiar sudah berjalan menjauh. Lo mau kemana, Yar?" tanyanya sambil berusaha menjajarkan langkah dengan sahabat baiknya itu. Tiar berhenti dan menatap Lily serius. "Lo, diam sini, tunggu bos lo. Kalau dia datang, lo harus berani bilang kalau lo cinta dia. Dia pasti nerima. Tapi kalau dia gak datang, kali ini lo harus ngaku. Dia belum seserius itu buat mikirin nikahin bos lo. Lo harus belajar nahan perasaan. Ngerti?" Lily mengangguk-angguk. "Terus lo mau kemana?" Senyum mengembang dengan manis di wajah gadis berkulit putih itu. Matanya menyipit saat berbisik. "Jemput abang lo dong, mau pulang ke emak. Gue kangen sama emak." "What's, berdua doang, gue?" tanya Lily tak percaya. Yang dijawab dengan anggukan Tiar. "Beneran dah abang gue, adek dilupakan begitu aja. Pokoknya entar gue aduin ke emak, giliran udah punya cewek, adek dicuekin, gak dikasih tahu. Lo gitu amat sih, Li. Kan lo juga sibuk mulu sama bos lo. Gue info juga pasti gak lo tanggepin. Kirain lo mau balik sama dia," sergah Tiar. Sorot matanya jelas-jelas terlihat khawatir. Lily memandangi temannya. Ia tadi hanya bercanda. Tak ada sedikit pun terbersit di hatinya untuk mencegah hubungan antara kakak dan sahabatnya itu. Sama sekali tidak. Ya Allah, Yar, gue bercanda kali. Lo serius amat sih. Hahaha. Enggak, gue bakal dukung lo dengan Bang Jay sampai maut misahin lo berdua. Kalau Bang Jay gak mau nikahin lo, gue yang bakal ngiket dia di pelaminan buat lo, canda Lily sambil merangkul sahabatnya itu.
Tiar tertawa kecil. Ya, gue gak mau juga kalau begitu. Lalu gadis itu memeluk dan mencium pipi Lily sebelum pamit meninggalkannya. Lily memutuskan untuk duduk menunggu di dalam kafe yang kebetulan ada di dekat tempat ia dan Tiar berpisah. Karena ponselnya dibawa Tiar, Lily memilih memesan makanan dan minuman sembari menunggu. 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam berlalu. Makanan sudah habis, minuman juga habis. Jadi Lily berdiri dan memesan 1 gelas coklat dingin lagi. Kembali menunggu. Karena bosan, Lily menuju sebuah toko elektronik. Sudah lama ia ingin beli earphone atau headset untuk mendengarkan musik. Untungnya, karena asyik memilih dan mencoba satu demi satu, waktu penantiannya jadi tak begitu terasa. Hingga 2 jam berlalu. Setelah tangan Lily penuh dengan kantung belanja, ia belum melihat Aji. Perut Lily mulai terasa nyeri. Tapi orang yang ia harapkan tak kunjung muncul di hadapannya. Boro-boro orangnya, bayangannya saja tidak. Bibir Lily sudah maju sejak 1 jam lalu. Cemberut menahan kesal. Dan 1 jam berikutnya, hatinya sudah mulai menerima. Berarti memang hanya perasaannya saja selama ini. Candaan Aji memang hanya sekedar candaan. Tak ada yang serius dari semua omongannya tentang cinta dan perasaan itu. Mungkin memang hanya Lily yang terlalu mengambil hati hubungan mereka. Mungkin bagi Aji, hubungan mereka sama seperti hubungannya sebelumnya dengan perempuan lain. Tak ada yang spesial. Biasa aja. Lily menghela nafas, melirik jam. Ia tahu jadwal penerbangan Aji. Setelah melihat jamnya, ia yakin Aji pasti sudah berangkat sedari tadi. Hembusan nafas terdengar lagi. Lily berharap kekecewaannya sedikit berkurang dari dadanya yang mulai berat. Tapi memang sulit sekali. Ini cinta pertama yang begitu dalam ia rasakan. Setelah semua yang ia lalui dengan Aji selama ini, baru ini ia merasakan sulitnya menerima kenyataan. Tanpa ia sadari, saat naik kereta menuju stasiun Bogor, menuju rumah emak, air matanya mengalir pelan. Perjalanan yang sebenarnya cukup panjang terasa singkat ketika tahu-tahu Lily sudah sampai di depan rumah. Ketika turun dari taksi, ia bisa melihat emak sedang berdiri di depan rumah dengan 2 orang pria yang membelakanginya. Mungkin ada tamu, teman-teman ayah. "Assalamualaikum," ucap Lily dengan lesu sambil membuka pagar. Alih-alih menjawab salam Lily, ketiga orang yang sedang berdiri di teras itu menoleh, menatap Lily seakan melihat hantu. Wajah-wajah yang lebih tampak cemas. 2 pria itu bukan teman-teman ayah. Pria berjaket hitam itu Aji. Yang mengenakan baju kaos polo biru itu Danu. Lily bisa merasakan ada ketegangan dipancarkan ketiga orang di depannya itu dan ia terdiam di tempat. Balas menatap, kebingungan.